orang-orang baik yang saling berbagi. Nama saya Aji Salim, dipilih sebagai dari Kita Peduli untuk menjalankan isoman para memberikan makanan gratis dua paket per orang untuk 10 hari bagi para insoman. Kita berjalan baru sebulan sih. Kita sebelumnya juga punya Jumat Berkah. Pernah 400. Wah, gitu loh. 400 porsi paling banyak. Iya. 500, iya. Happy Thursday all folks. Ikutin kita terus ya. Kita bangun jam 3. Bangun jam 3, ibadah dulu dan ibadah malam, dan sesuai ibadah malam kita belanja ke pasar. Dan habis ke pasar itu kita belanja untuk kebutuhan kebutuhan bahan-bahannya untuk yang nanti yang dimasak. Setelah kita udah oke semua, udah pulang, kita mengolah lagi untuk chopping segala macam sebelum kita masak. Dan akhirnya sudah kita masak, istri yang making. Kita sendiri sama istri sih yang mencari-cari detail untuk bisa melihat bahwa dia membutuhkan atau tidak. Kita yang belanja, kita yang marketing, kita yang belanja, kita yang buat, kita yang nganter-nganterin. Seneng, ngerasa dalam hati tuh keluar puas akan bisa membantu orang. Apa yang kita punya aja, apa sesuai dengan kemampuan. Kita mikir kalau tadinya mau 3. Tadi mau 3 pagi, siang, malam. Karena aku bilang aku tekanin kenapa mesti 2? Kenapa mesti 2 itu karena untuk kita ngejar buat makan pagi tuh sulit. Kita mampunya 2 kali, Mbak, aku bilang gitu. Sorry, makan siang sama makan malam. Dan akhirnya tiap makan malam makan siang itu menunya kita bedain ya, Mbak. Kan di sini kan insoman itu kan membantu kepala rumah tangga yang kerja misalkan jadi ojek online atau nggak kuli bangunan atau nggak yang PHK-an. Di insoman ini dia kalau misalkan per hari-hari misalkan 10 hari ini dia nggak keluar, misalkan ojek online lah ya, dia nggak keluar, dia nggak bawa pulang uang buat keluarga dong. Makannya gimana? Alhamdulillah sih selama ini sih para si relawan atau relawan donatur segala macam yang ada di sini, yang ada di kita adalah percaya. Orang dari luar negeri ngirim ke transfer ke kita untuk Jumat Berkah. Aku membuat seperti ini, gerakan seperti itu, project seperti ini untuk para insoman yang tidak mampu, untuk yang kurang mampu dan akhirnya membutuhkan sekali bantuan dari untuk makan, dari sisi makanan aja dulu ya. Dan akhirnya kalau misalnya itu kita bilang itu mesti ada kriterianya masing-masing. Kita ngeliat dari KTP-nya aja, tinggalnya di mana pas segala macam. Misalkan kalau misalnya di Pondok Indah dia punya dia insoman dan akhirnya mampu dong. Ngeliat alamat sama siapa aja yang terpapar. Dia punya berapa keluarga di kakak. Kan kita punya kan kita minta kakaknya juga. Oke. Kita selalu kita detailnya kayak gitu. Maksudnya dia punya berapa anak di dalam kakak itu, dan akhirnya siapa yang sakit, misalkan yang terpapar istrinya, suaminya bisa kerja kan, ya udah nggak usah. Tapi kalau misalkan dia tinggal di gang dan akhirnya dia tinggal suaminya yang kena ataupun sekeluarga yang kena,
dan kita lihat kakaknya itu itu bener adanya, iya, masa kita nggak dikasih? Pasien isoman meningkat akibat rumah sakit tak sanggup lagi menampung. Kondisi mereka membutuhkan kepedulian sesama. Agar tak bingung harus mencari bantuan kemana, bersyukur masih ada orang-orang baik di mana-mana. Jadi waktu itu gerakan solidaritas 1 juta tes antigen untuk Indonesia muncul karena merespon penggunaan tes di masyarakat ya, yang mana pada saat itu paling banyak digunakan tes antibody, sementara tes antigen masih sangat minim gitu. Untuk launching gerakan itu 28 Oktober 2020. Jadi gerakan ini muncul tuh inisiatif dari para tokoh ya, ada sastrawan, seniman gitu, ada tokoh publik yang lain, mantan komisioner KPK. Nah, ada 30-an orang yang berkumpul di satu grup WAG itu yang kemudian mencoba berusaha untuk setidaknya berperan dalam proses pengendalian pandemi gitu. Ada 15.000 alat tes yang didistribusikan ke Jawa Barat. Di wilayah Jakarta Timur. Sekarang ini kan masih berfokus ke dua kegiatan itu ya, testing antigen, kemudian peminjaman oksigen. Sebenarnya itu respon dari para inisiator yang ada di grup gerakan ini ya, untuk kemudian mengambil langkah atau berperan dalam peristiwa yang saya kira terjadi 2 mingguan belakangan ini, bahwa kelangkaan oksigen itu terjadi, kemudian kebutuhan di masyarakat itu sangat tinggi gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh gerakan ini yaitu menyediakan tabung oksigen juga. Antusiasme masyarakat tentu cukup tinggi sekali gitu ya. Dalam 13 hari kerja kami untuk peminjaman oksigen itu, yang mendaftar melalui formulir online kami itu ada 2.463 gitu. 2.463. Untuk wilayah kerja ini di Jabodetabek, yang baru kita layani sampai hari ini itu sekitar 416 ya. 416 itu yang bisa kami pinjamkan tabung oksigen. Sebenarnya kalau untuk persyaratan tentu adalah mereka yang isoman, yang pasien COVID yang isoman, lalu karena mereka isoman tentu tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana orang yang ada di Wisma Atlet, yang ada di rumah sakit gitu ya. Jadi fokusnya ke situ. Kalau untuk persyaratan lain saya pikir tidak ada hal yang mengharuskan, yang menjadi kewajiban gitu ya. Yang penting itu sih, mereka adalah pasien yang isoman. Tapi kemudian ada tim respon di gerakan ini yang akan menghubungi langsung si keluarga pasien yang mendaftarkan pasien gitu. Mereka lah yang tim respon itu yang kemudian memutuskan pasien ini bisa dipinjamkan tabung atau tidak. Ada waktu 2 jam untuk bagi tim respon itu untuk membalas semua respon yang masuk, karena kan yang mendaftar juga banyak banget gitu. Jadi kami juga dalam proses pendaftaran melalui formulir online itu kadang buka, kadang ditutup juga, karena untuk memakai waktu merespon semua yang sudah masuk gitu. Misalkan di hari Jumat kemarin gitu ya,
dalam waktu 2 jam hampir ada 200-an orang lebih yang sudah mengisi formulir gitu. Nah, itu kan butuh waktu bagi tim respon ya untuk membalas semua pendaftar yang masuk. Mereka bisa mengambil tabungnya di sini dan bisa juga diantarkan. Itu ada di formulir diisi apakah mereka bisa mengambil atau diantarkan langsung. Karena kami juga punya 4 armada yang mengantarkan tabung-tabung oksigen itu. Mungkin pandemi adalah ujian bagi kita untuk berbagi, menumbuhkan kepedulian dan gotong royong kita sesama manusia. Jadi ladang ibadah bekal di akhirat kelak, mencari kemuliaan dengan membantu sesama. Jumat Berkah berbagi nasi bok, santunan anak yatim di hari Jumat itu ya. Jadi Jumat Berkah itu ada 3 kegiatan. Jumat Berkah berbagi nasi bok, santunan anak yatim, dan wakaf untuk masjid. Kenapa? Karena di hari Jumat itu hari yang spesial di antara hari yang lainnya untuk berbagi, berinfak, dan bersedekah. Yang sifatnya daily, setiap hari, itu lebih produktif kita untuk berbagi pada umat. Dengan saat ini adalah berbagi makan siang. Satu Juli 2021. Ya, adapun yang sudah tahu, tetap kami beritahukan kepada mereka yang makan, Bapak Ibu, bagi yang perlu makan, yang tidak makan, terutama yang terkena dampak, kesini saja Pak. Kalaupun Bapak nggak bisa, ini nomor saya, ntar kami antar. Dengan catatan, masih ada stoknya di sini. Kita berpikirnya, oh isoman, jangan kamu siapa ini, enggak ada syarat. Tapi telepon, kamu isoman, bismillah, antar. Daerah mana Pak? Masih daerah Kalidas Cengkareng. Iya, nanti mungkin sore atau mungkin besok ada yang ke Cinere juga. Gratis sop sapi. Sop sapi, ayo. Makan gratis yuk, gratis yuk. Itu yang sifatnya kita menunggu. Ada juga kita sifatnya kami siap bantu ibu bapak, ada yang gitu. Oh, jadi gitu. Ada 2 ini. Oh, isoman nih. Ada yang kita ditelepon. Ada yang Pak nih yang isoman. Kita telepon dia. Kami siap bantu Bu. Mudah-mudahan ini akhir hayat saya dalam kebaikan. Kan kita pengen doa ya Allah wafatkan kami husnul khotimah. Dan juga para muslimin kami doakan seperti itu. Nyiapin masakannya sama siapa? Saat ini sama ibu mertua saya, sama istri saya. Karena kan tentunya kami diskusi ibu yang ke mertua ya, Ma atau istri, kita membuka ini. Tapi ini bukan bisnis. Ya dengan begini mudah-mudahan kita dicatat amal-amal yang terbaik dan ya akhir-akhir kita nih, apalagi sekarang akhir zaman, jangan sampai kita di akhir ini kita lupa sama Allah. Paling nggak kita mengingat kepada Allah. Seperti itu. Jadi istri saya dan mertua. Nggak ngeluh mereka, karena kan Ngeluhnya kok sedikit sih buat berbagi gitu. Dia juga ternyata, loh Mak kok banyak-banyak ini, biarin Mak juga pengen berbagi sampai segitunya. Mak pengen berbagi katanya. Saya ini adalah volunteer ya, kebencanaan awalnya. Volunteer dengan Rekan Indonesia. Volunteer ya, volunteer Rekan Indonesia. Waktu itu, terus akhirnya saya, kenapa tidak, saya punya gagasan yang besar, ide yang besar, kami bikinlah Pejuang Berbagi Berkah. Ketika ada kebencanaan, kami memakai cover Pejuang Berbagi Berkah, volunteer. Nah, disitulah kita ngerekrut anak-anak muda untuk belajar kepedulian sesama manusia, kita ajak, anak saya kita ajak, gitu kan. Seperti itu.
Awal muasalnya kita sebagai volunteer kebencanaan. Dari situlah terus punya ide yang gagasan besar. Salah satu kan kebencanaan itu kan membantu, mendatangi kepada satu tempat yang mana orang-orang menjauh, kita mendekati, membantu mereka. Yang lain kok bersedekah itu harus nunggu kaya. Padahal tidak seperti itu konteksnya. Sedekah adalah kemauan. Jiwa yang besar, kaya nggak kaya, tetap kita harus sedekah. Berbagi. Jadi berbagi ini tidak ada istilah darurat atau tidak darurat. Pas kebetulan momennya ini ada seperti ini, kita langsung action, dan insya Allah mudah-mudahan momen ini tetap selesai, tetap kita akan berjalan seperti ini. Ya Allah, ya Rob, kalau semua orang mindsetnya berbagi, tidak ada lagi ada yang miskin. Idealnya Bang Mom, RT RW itu punya seperti ini se-Indonesia, saring berembuk. Nggak ada hari nggak miskin, nggak ada istilah yang miskin nggak makan dan lain-lain. Nah itulah intinya, mengajak juga intinya, mengajak. Tapi saya action dulu lah gitu. Saya mau ngasih contoh dulu. Yang dicari tentunya jelas kita pengen ke surga ya, tanpa syarat. Ya. Kedua, yang mudah-mudahan dengan begini akhir hayat kami berdua tuh pas dipanggil dalam melayani umat dengan kebaikan. Tidak ada maksud apa-apa sih, intinya berbagi di akhir saya, dan saya bisanya ya saat ini seperti ini untuk melayani umat.